Bab 2716. Sejarah Kolam Pedang. Masalah di Sekte Kebenaran sudah berakhir. Ada juga Tenno Zhang dan Nicholas Peng yang duduk di klan. Dalam waktu singkat, tidak akan terjadi apa-apa lagi. Tuan, jika aku pergi ke kolam pedang, aku pasti tahu sedikit tentangnya. Setelah terbang di udara, Black Demon tiba-tiba berbicara. Apakah kamu tahu kolam pedang? Ekspresi Erikin sedikit berubah. Ya, aku pernah pergi ke sana dengan Joker baik sekali dan aku tahu sedikit tentang itu. Black Demon berkata dengan hormat. Kalau begitu baiklah, akan butuh beberapa saat bagi kita untuk terbang sejauh ini, jadi kamu bisa memberitahuku semua yang kamu tahu. Erikin juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Black Demon benar-benar pernah pergi ke sana. Tapi kalau dipikir-pikir, ini biasa saja. Jalur Gunung Sihir berada di sebelah dinasti Bai dan Joker Bai adalah tuan besar dinasti Bai. Khawatirnya ada beberapa tempat terdekat yang dapat meningkatkan kultivasi dan telah dieksplorasi pada tahun-tahun awal. Dia awalnya berencana untuk keluar dari Sekte Pedang dan menggunakan taktik ilusi untuk menangkap seseorang dan menanyakannya segala sesuatunya, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu lagi. Tuan, pertama-tama, aku harus berbicara tentang kolam pedang, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang. Ini adalah tanah roh 5 elemen yang terbentuk secara alami dan lokasinya tidak ada di dalam Sekte Pedang. Black Demon mengangguk dan kemudian mencurahkan semua hal yang dia tahu. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang. Erikin mengangkat alisnya. Tanpa diduga, Black Demon langsung mengatakan sesuatu yang mengejutkannya. Ya, hanya saja Sekte Pedang adalah sekte besar dari punggungan awan ungu dan menempati area yang luas, sehingga Sekte Pedang dapat menguasai kolam pedang dengan mantap. Hampir seluruh tempat itu dimiliki oleh mereka. Setelah mendengarkan pengenalan Black Demon, Erikin akhirnya memiliki pemahaman umum tentang kolam pedang. Yang pertama adalah tempat di mana kolam pedang berada, bahkan tidak jauh dari Sekte Pedang. Lokasinya ribuan kilometer di sebelah utara Sekte Pedang, di sebuah gunung tandus. Kolam pedang telah ada selama ratusan ribu tahun dan merupakan tanah yang diberkahi alam. Di sekitar kolam pedang terdapat pegunungan dan hutan yang luas. Di luar kolam pedang, ratusan mil terbungkus dalam aura kolam pedang. Tempat ini dibuka sekali dalam 800 tahun dan waktunya hanya beberapa hari. Di sisa waktunya, kolam pedang bukannya tidak ada aura emas, tetapi auranya begitu kacau sehingga tidak bisa diserap sama sekali dan itu sangat berbahaya. Jadi kecuali beberapa monster iblis, tidak ada kultivator yang mendekat sama sekali kecuali waktu pembukaan. Bahkan jika kolam pedang dibuka, aura emas yang kacau menjadi relatif ringan, tetapi aura emas mematikan dan masih cukup berbahaya. Terutama bagian dalam kolam pedang, semakin ke bawah semakin kuat aura keemasannya dan semakin berbahaya. Adapun token kualifikasi yang diberikan oleh Sekte Pedang kepada Erikin, sebagian dapat mengimbangi pengaruh energi emas pada kultivator, memungkinkan kultivator memasuki ruang harta karun di kolam pedang. Jika tidak ada benda seperti itu, saat kultivator akan memasuki kolam, itu pasti akan terlambat untuk melawan aura emas, apalagi berkultivasi di sana. Ternyata kolam pedang dan token ceritanya seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan Black Demon, Erikin juga memiliki kesan tersendiri tentang kolam pedang. Dia pikir itu di dalam Sekte Pedang, ada sebuah kolam spiritual tertentu yang dibangun di sekitar aura emas, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Dengan telapak tangannya di atas, Erikin mengeluarkan token kolam pedang. Kalau begitu, sebelum aku masuk ke kolam pedang, cara menggunakan token ini berbeda dengan yang aku pikirkan sebelumnya. Erikin berpikir diam-diam. Dulu dia mengira bahwa kolam pedang dan Sekte Pedang sangat erat hubungannya,
jadi jika ingin memasukinya untuk menyerap aura roh emas dan harus menunjukkan tanda ini. Tapi kolam pedang terletak di dalam gunung tandus. Peran token adalah semacam kualifikasi identitas tertentu, bukan metode perlindungan khusus. Penggunaannya sama sekali berbeda jauh. Apalagi benda ini juga memiliki kemungkinan sudah dicurangi dan diutak-atik. Pada upacara pembukaan sebelumnya, saat Ciromelu pergi, dia mengirimkan anak buah sekte pedang untuk memberinya token kolam pedang. Namun, Erikin telah sibuk dengan hal-hal lain sejak saat itu dan tidak memerhatikannya dengan cermat. Setelah memikirkan hal ini, Erikin mengaktifkan mata dewa dan pada pandangan pertama, dia juga melihat beberapa petunjuk dari token. Dia berhasil menebaknya sendiri, memang ada yang salah dengan token ini. Erikin menyipitkan matanya. Namun, tidak tepat untuk mengatakan bahwa sekte pedang dengan sengaja memberikan dirinya sebuah tanda dan tidak tepat. Saat melihat pola token, pola seperti ini seharusnya dimiliki setiap token. Ketika benda ini dikeluarkan, Reiki unik berfluktuasi dalam token. Dengan begitu, selama kultivator memilikinya di tangan dan memasuki kolam pedang, sekte pedang harusnya dapat menemukan orang itu melalui token. Mereka dapat mengetahui lokasi dan identitas. Mudah juga untuk berspekulasi seperti ini. Sebelum dia setuju untuk bertarung dengan Tetua Meng, Ciromelu tidak yakin bahwa token ini akan jatuh ke tangannya sendiri. Dan berbagai pola dalam token sangat rumit, yang dapat memengaruhi seluruhnya dan tidak ada kemungkinan untuk meninggalkan bekas untuk sementara. Dengan kata lain, tanda pada token ini umum dan siapapun yang masuk akan diperhatikan oleh sekte pedang. Tentu saja, seharusnya tidak ada perbedaan dengan kultivator yang dekat dengan mereka. Tetapi jika itu seperti dia sendiri, yang mendapatkan token melalui cara lain, sulit untuk mengatakan apakah orang-orang ini akan menemui kesulitan di kolam. Pantas saja Yunahan secara khusus mengingatkan dirinya untuk memerhatikan sekte pedang. Orang-orang ini memang agak tidak jujur. Aku harus belajar bagaimana mengubah pola ini. Erikin menekan token. Karena benda ini dapat memungkinkan diri sendiri di dalam kolam pedang untuk meminimalkan dampak dari aura Reiki, maka tetap harus digunakan, tetapi tidak boleh membiarkan sekte pedang mengetahui posisinya. Tentunya selain itu, sebelum memasuki kolam pedang, seseorang harus mempelajari daya serap aura Reiki. Sebelum mengumpulkan angin Reiki, Erikin mempelajari pola dewa. Dengan pola dewa ini, 5 elemen Reiki akan diserap dan dipadatkan dan diubah menjadi 5 elemen manik-manik spiritual. Namun di tempat masuk kali ini, jumlah Reiki kelima unsur tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan botol berharga sebelumnya. Belum bisa dipastikan apakah dia bisa menahan pola dewa ini. Tapi dia masih harus mempertimbangkan juga aspek lainnya. Lagi pula, orang lain memasuki kolam pedang untuk menyerap energi roh emas, tetapi dia sendiri ingin menjarah. Pergerakannya terlalu banyak dan pasti akan menarik perhatian orang lain, bahkan menarik perhatian sekte pedang. Jika dia ketahuan, rencananya akan gagal. Oleh karena itu, bagaimana cara menyembunyikan pola dewa dan menyerap jumlah yang cukup dengan tenang tanpa mengganggu pihak lawan juga harus dipikirkan. Bahkan, Erikin merasa tidak boleh membeberkan identitasnya sebagai leluhur perintis sekte kebenaran kali ini. Jika tidak, jika ada sesuatu yang terjadi, sekte kebenaran terlibat, akan sangat merepotkan nantinya. Sekte kebenaran baru saja didirikan dan itu hanya buang-buang waktu, jelas tidak bijaksana untuk melawan sekte pedang, termasuk sekte Lingtian di belakangnya. Terutama masalah ini masih urusannya sendiri dan tidak perlu merepotkan Tenno Zhang dan yang lainnya. Jadi sabotase harus dilakukan secara rahasia adalah hal yang paling tepat. Idenya sudah dipikirkan dan sekarang arah Erikin melakukan pergerakan sudah ada.
Salah satunya adalah mencari keberadaan yang cocok untuk memasuki kolam pedang dari 3.600 jenis pola dewa dan mulai belajar menggambarkannya. Cara lainnya adalah menghapus jejak dalam token, sehingga dia hanya dapat menggunakan efek utama token tanpa diketahui identitasnya oleh pihak lain. Bersambung.